Selamat pagi, salam sejahtera. Menyapa kita Jemaat Gemim Nasaret Talikuran di pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur untuk segala kasih, kebaikan, tuntunan dan penyertaan Tuhan di kehidupan pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Walaupun sampai saat ini kita jemaat masih tetap melaksanakan ibadah di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Dan karena itu mengawali ibadah di minggu pagi hari ini, kita lagi boleh ada di minggu pertama di bulan Juni 2020. Kita ada di tanggal 7 Juni 2020. Tentunya kita bersyukur semua karena kasih kebaikan Tuhan. Dan karena itu saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, kami menyampaikan selamat datang, selamat melayani yang pertama yang terkasih Pendeta Ibu Selvi Imbang Kambei Master Teologia selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nasaret Talikuran yang siap melayani dalam persekutuan ibadah di minggu pagi hari ini. Sekali lagi selamat datang, selamat melayani, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus, kami menyampaikan selamat beribadah kepada Jemaat Gemim Nasaret Talikuran yang saat ini sudah siap dalam persekutuan ibadah minggu 7 Juni 2020 di rumah masing-masing. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita takbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing Roma 9 ayat 15 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jemaat dipersilakan duduk.
Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 berkata begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah sumber segala yang baik dalam kehidupan ini. Sebagai umat-Mu yang percaya, kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Tak satu pun yang kami lakukan yang tersembunyi dalam pandangan mata Tuhan. Untuk itu, jika Engkau Bapa menemukan ada salah dosa dalam kehidupan kami, apakah lewat pikiran, perkataan, tutur kata ataupun perbuatan kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Bapa, dan melayakkan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus dalam persekutuan ibadah di pagi ini, agar benar-benar kami sedia menerima janji anugerah dengan berkat kehidupan yang Tuhan siapkan bagi setiap kami yang hidup berkenan kepada-Mu. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Pemurah, dengarkanlah doa seruan dan permohonan ampun kami sebagai umat-Mu yang percaya, yang menyadari kami lemah dan terbatas, kami penuh dengan kekurangan dan kami tidak sempurna di mata-Mu, tapi dalam kesempurnaan kasih-Mu, biar Engkau mengampuni kami, melayakkan kami menghadap hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah di pagi ini. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus sumber pengampunan, kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita sambut dengan melakukan dalam dunia penuh kemelut. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut dengan melakukan Kuasa-Mu Tuhan.
Sang-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan, nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau Dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sambut dengan melakukan NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga ku pun puas serah. Dengarkanlah hukum Tuhan, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut dengan melakukan Agunglah Kasih Allahku. Agunglah Kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini, menaikkan syukur, sembah dan hormat. Oleh karena kasih-Mu, Engkau melayakkan dan memperkenankan kami jemaat-Mu Tuhan di pagi hari ini boleh ada dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Engkau. Dan kini kami akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ya Roh Kudus, datanglah dalam pengurapan-Mu bagi hamba-Mu ini dan bagi jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu ini benar-benar menjadi kekuatan, menjadi semangat hidup bagi kami, dan memberikan kami pengharapan hidup untuk terus melangkah di hari esok dengan percaya dalam tuntunan firman-Mu. Hidup yang diberkati menjadi bagian kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan di pagi ini kita akan membaca dalam kitab Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 yang berkata seperti ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah itu belas kasih? Belas kasih adalah emosi seseorang
yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Belas kasih lebih kuat daripada empati karena menimbulkan suatu tindakan untuk meringankan penderitaan orang lain. Dan hati yang dipenuhi dengan belas kasih, itulah hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Yesus, dengan didorong oleh hati nurani yang tulus, ia bergerak pergi menjumpai orang-orang yang perlu untuk diajarnya. Setiap hari Yesus masuk keluar kota dan desa untuk melayani. Sebab kota adalah pusat aktivitas politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan desa adalah tempat orang-orang bekerja di ladang dan di sawah. Pelayanan Yesus pada saat itu menyangkup seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, dan pelayanan Yesus memberi pengharapan bagi orang-orang yang lemah dan yang tertindas. Yesus tidak pernah berhenti berkeliling, berpindah-pindah tempat untuk menjangkau sebanyak mungkin orang-orang yang bisa mendengar dan menyaksikan karya pelayanannya pada waktu itu. Dan ada 3 hal yang dilakukan Yesus pada saat itu. Yang pertama, sebagai seorang guru, Yesus beribadah pada hari Sabat. Dan ia mengajar di rumah ibadah. Walaupun Yesus tahu bahwa di rumah ibadah orang-orang Yahudi dipenuhi dengan orang-orang dengan ajaran yang formalitas. Begitu banyak orang-orang yang munafik, dan harapan Yesus dengan pengajarannya ada perubahan bagi orang yang mendengarkannya. Dengan pengajarannya kiranya membentuk perubahan sikap dan pola hidup yang lebih baik pada orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang kedua, Yesus menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Injil atau kabar sukacita. Injil yang diberitakan Yesus tentang Kerajaan Sorga, di mana Allah memerintah dalam kehendaknya, sehingga pesan Injil Kerajaan Allah itu adalah panggilan untuk bertobat. Matius 4 ayat 17 berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Sebab di dalam orang yang bertobat mendapatkan belas kasih Allah. Yang ketiga, melenyapkan sakit penyakit. Pelayanan Yesus pada saat itu tidak hanya dibatasi pada pemberian kesembuhan rohani, tapi juga kesembuhan secara jasmani atau fisik. Yesus memberitakan tentang kerajaan sorga dan diikuti dengan peristiwa penyembuhan lewat mujizat dan keajaiban. Sehingga begitu banyak orang yang datang mau menyaksikan langsung peristiwa yang menakjubkan yang dikerjakan Yesus, dan mereka yang menyaksikannya tidak sedikit yang tidak percaya menjadi percaya, menjadi pengikut Yesus dan mengakui dia sebagai juru selamat. Setiap mujizat yang dilakukan Yesus adalah hasil dari belas kasih yang timbul dari hati nurani yang paling dalam. Dimanapun dan kapanpun bertemu dengan orang-orang yang
punya masalah atau yang punya pergumulan, maka dalam hati yang tulus, dengan cepat Yesus datang menyatakan pertolongan, penyertaan, dan perlindungannya. Saat itu kita saksikan dengan kuasa Yesus, begitu banyak orang yang sakit disembuhkan. Orang yang sakit kusta disembuhkan. Ibu mertua Petrus yang sakit demam disembuhkan. Orang yang sakit lumpuh bisa berjalan. Orang yang sakit buta bisa melihat. Di samping itu juga Yesus melihat begitu banyak orang yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Dan saat itu menyaksikan situasi dan keadaan seperti itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Yesus melihat telah banyak terjadi dosa, penipuan, penindasan, penekanan yang mendatangkan kesengsaraan bagi orang Yahudi di saat itu. Dan para gembala menelantarkan atau membiarkan domba-dombanya menderita. Bahkan para gembala saat itu mereka menutup mata terhadap dosa yang mereka lakukan. Bahkan domba-domba dijadikan perahan, dimanfaatkan oleh para gembala untuk kepentingan pribadi mereka. Sehingga secara rohani mereka telah terlantar dan berjalan tanpa arah. Mereka bagaikan domba yang dituntun orang buta, buta terhadap fungsi sebagai seorang gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat situasi itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Yesus sedang mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan orang yang dilayani, tapi pelayanan yang kurang orang-orang yang disebut para gembala. Orang yang dilayani banyak, sekali lagi, tapi pelayannya kurang. Untuk itu Yesus mendorong para murid pada saat itu, mintalah kepada Allah yang empunya tuaian itu, agar Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Keterpanggilan menjadi pelayan adalah pekerjaan Allah yang memanggil, memilih, mengirim untuk mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Allah pemilik jemaat itu sendiri. Allah pemilik pelayanan itu sendiri. Dan pelayan adalah pekerja dari Allah itu sendiri. Karena para pemimpin Yahudi saat itu telah gagal menjadi gembala yang baik. Kini yang dibutuhkan ladang yang luas adalah pekerjanya yang dalam ketulusan mengerjakan pelayanan untuk memperlengkapi akan domba-dombanya. Pekerja yang seharusnya yang diharapkan Allah menjalankan tugas kepelayanan hendaklah memiliki hati yang rendah dan bertanggung jawab dalam pelayanan itu. Sehingga Yesus sendiri secara serentak Dia memilih 12 pekerja, yaitu murid-muridnya, yang betul-betul dalam pandangan Yesus punya niat yang baik, punya semangat yang tulus, dan punya keinginan yang sungguh-sungguh mau mengerjakan dalam kemurnian menggembalakan kawanan domba Allah. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya mampu menjalankan amanat itu dalam panggilan untuk menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan, tuaian memang banyak dan membutuhkan pekerja-pekerja
yang mau menuntun domba-dombanya berjalan mengikuti kehendak dan petunjuk Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Gembala diharapkan agar dapat menjadi contoh dan teladan dalam kata, sikap, dan tindakan. Gembala yang harus penuh dengan belas kasih ketika berjumpa dengan domba yang dalam kesulitan, yang dalam kesusahan, yang dalam penderitaan. Tugas sebagai gembala, dia harus mengangkat, melepaskan beban penderitaan itu yang dialami oleh para gembala. Dan jangan justru gembala semakin menyatakan diri sebagai pribadi yang menginjak, menyepelekan, merendahkan oleh karena menganggap bahwa dia bukan sependapat dan sejalan dengan kita. Dia bukan saudara dekat kita, atau karena dia bukan teman dekat kita. Atau lebih daripada itu, terkadang gembala menganggap bahwa dia adalah lawan kita. Perwujudan belas kasih harus lahir dari hati nurani yang dalam, sehingga tidak memandang, tidak memilih, dan tidak memihak. Siapapun yang membutuhkan pelayanan kasih dalam ketulusan, didorong oleh nurani yang paling dalam, pelayanan itu kita nyatakan kepada siapa dengan tidak melihat bagaimana hidup dan latar belakang pribadi ataupun keluarganya. Belajar dari kehidupan Yesus. Ia berjalan berkeliling desa dan kota. Siapa yang bisa dijangkaunya, dilayaninya melalui pelayanan kasih yang disertai dengan mujizat dan keajaiban untuk melepaskan dan membebaskan setiap beban, pergumulan, dan penderitaan yang dihadapi oleh umat percaya. Dan kita diminta agar berbuat tidak hanya merasa ibah, tidak hanya berkata karuk dorang, tidak hanya berkata kasihan dorang, tapi bagaimana tindakan nyata didorong oleh nurani yang paling dalam ketulusan, maka memberi kepada yang membutuhkan suatu bagian yang dituntut Allah, apakah lewat semangat, motivasi, atau lewat pelayanan kasih yang tidak menuntut balas. Itu yang diharapkan Yesus ada di kehidupan kita sebagai gembala masa kini yang Tuhan pekerjakan di ladangnya, menjalankan amanat Allah, menghadirkan anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus yang sampai mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang memiliki belas kasih yang tulus akan lebih nyata dan terlihat di masa pandemi ini. Karena tidak menunggu kita jika kita telah menjadi kaya, baru orang boleh membantu dan memberi kepada orang lain. Tapi memberi atas dorongan iman dari apa yang ada pada kita, membuat kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Kaya dalam kasih, kaya dalam perhatian, kaya dalam kepedulian. Sikap peduli terhadap sesama bukan nanti nyata dan kelihatan saat kita membagi sembako atau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Tapi lebih daripada itu, ketika kita mampu tampil mendampingi mereka yang dalam kesusahan, yang dalam kesukaran, yang dalam kesulitan, yang terbelenggu dengan kehidupan ekonomi atau kebutuhan lainnya yang membutuhkan pendampingan kita sebagai hamba pelayan Tuhan, maka sekiranya dengan kehadiran kita, selagi kita mampu memberi semangat, motivasi, dan dorongan bagi mereka dalam ketulusan hati, maka kitalah orang-orang yang diharapkan Allah untuk menjadi orang-orang yang dapat meringankan beban dan pergumulan yang dihadapi oleh orang lain. Karena kita diingatkan oleh Tuhan agar memberi motivasi dan semangat bagi orang lain sebagai gembala,
sebagai hamba Tuhan, agar tetap mereka memiliki kekuatan untuk bangkit dan terus bangkit melawan kerasnya hidup ini dalam keyakinan kemenangan akan diperoleh oleh orang-orang percaya yang tetap bertekun pada pengharapan bahwa wujud belas kasih Allah mendatangkan kelepasan dari penderitaan dan menjanjikan jaminan keselamatan kekal bagi orang-orang percaya yang bertekun dalam kesetiaan dan ketaatan pada perintah Sang Gembala Agung. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sementara memberikan persembahan, kita melakukan bersama-sama syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Jemaat, kita undang berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan untuk setiap pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika dalam situasi ini kami tetap diberkati oleh Tuhan. Kami masih diberkati lewat tugas dan pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami atas berkat-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, berkati persembahan kami dan berkati terus tugas dan pekerjaan kami. Dan terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum, dan dalam doa ini kita akan mendoakan jemaat Maha Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan bagi yang sakit dan keluarga-keluarga yang dalam peringatan 40 hari kepergian anggota keluarga yang dikasihi. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan tanggal 8 yang ke-6 Ibu Yeni Mongilala 60 tahun kolom 6, Bapak Jeflan Tinungki 22 tahun kolom 6, Bapak Hari Rambing 53 tahun kolom 8, tanggal 9 Ibu Dince Poli 62 tahun kolom 1, tanggal 11 Ibu Pingkan Gerung 35 tahun kolom 3, Saudara Rivaldi Wongkar 19 tahun kolom 5, Bapak Henry Liwe 46 tahun kolom 8, tanggal 12 Bapak John Nayawan 86 tahun kolom 2, keluarga Egerton Igir 26 tahun kolom 6, Bapak Fandi Rawung 22 tahun kolom 9, tanggal 13 Saudara Stanley Tenda 33 tahun kolom 2, Saudara Stefani Waani Eskep Nurse 32 tahun kolom 7, tanggal 14 Saudara Yance Payo 76 tahun kolom 7, keluarga Suot Kawengian 8 tahun kolom 7, Ibu Yulin Rawung 77 tahun kolom 8. Dan yang sakit Ibu Alcelu Mintang yang sementara dirawat di Rumah Sakit Siloam, Bapak Ferry
Mongilala dalam pemulihan, Bapak Deki Rau dalam pemulihan, Yulin Rawung dalam pemulihan, Bapak Yance Simbo dalam pemulihan. Dan hari ini yang memperingati 40 hari kepergian Bapak Ferdi Mamait, keluarga Mamait Nayoan, dan keluarga Nayoan Panekenan, Bapak Yohanes Nayoan. Saat ini marilah sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang kami puji dan agungkan, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang mengatur hidup dan masa depan kami umat manusia. Di pagi ini kami menaikkan puji syukur ke hadirat-Mu, karena Engkau Allah selalu ada dengan kasih-Mu, menyapa kami dengan kebesaran cinta-Mu, sehingga di pagi ini kami jemaat-jemaat Tuhan boleh ada sebagaimana ada, menikmati pagi yang indah, hari yang baru, dengan percaya akan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, di rumah-Mu yang kudus ini, kami berdoa untuk perjalanan pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa, Jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Perlengkapi kami hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua Syamas, komisi-komisi kerja, kelompok fungsional lansia, BPPJ, sampai kepada kostor dan pegawai. Semua kami yang Tuhan percayakan bekerja di ladang Tuhan. Engkau perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus dapat menjalankan panggilan ini dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dengan rasa tanggung jawab yang besar, karena kami memahami dan menyadari Engkau yang sudah mengutus kami, tapi juga Engkau yang selalu memperlengkapi kami, sehingga kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan menjalankan kerja pelayanan ini dengan mengandalkan Tuhan dan terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Semua program pelayanan yang sementara kami kerjakan, sekalipun dalam keterbatasan, tapi kami yakin pekerjaan yang untuk kemuliaan nama Tuhan akan ditilik oleh Tuhan, dan Engkau akan bersama-sama dengan kami sebagai gereja-Mu, agar terus memperlengkapi anggota jemaat lewat pelayanan kami hamba-hamba-Mu, dan nama-Mu dimuliakan, dan jemaat-Mu terus dikenyangkan dan dikuatkan menjalankan kehidupan ini di tengah suasana yang penuh dengan keterbatasan oleh karena situasi pandemi COVID-19 yang membuat kami terus hanya memandang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan yang akan memampukan kami terus menjalankan amanat-Mu dengan hidup terus memberi apa yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkati jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan yang ditekuni sesuai dengan profesi yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Kami menanti kemurahan Tuhan dengan janji berkat yang Kau sediakan. Biarlah kemujuran, keberuntungan selalu mengikuti langkah kami, agar kami terus berkecukupan. Kami tidak akan berkekurangan, karena Engkau Allah sumber berkat, selalu mencurahkan berkat itu bagi kami jemaat-Mu lewat usaha dan pekerjaan yang kami lakukan sesuai dengan talenta, potensi, dan kemampuan yang Kau berikan kepada masing-masing kami, baik pribadi ataupun keluarga kami. Berdoa kami kepadamu Tuhan, bagi jemaat-Mu yang akan berulang tahun kelahiran dan perkawinan di minggu berjalan ini. Tili kehidupan mereka, layakkan dan perkenankan mereka untuk menikmati hari janji berkat-Mu ini. Dan ingatkanlah selalu jemaat-Mu, agar ketika mereka diberkati oleh kasih-Mu, maka mereka pun selalu mengucap syukur dan memberikan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terbaik kami persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kami atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau anugerahkan bagi umat-Mu yang menikmati berkat, apakah hidup pribadi
atau berumah tangga. Pun kami mempertaruhkan kehidupan umatmu, jemaatmu yang ada di Nazaret Talikuran yang bergumul dengan sakit penyakit yang dapat kami sebutkan dari rumah ibadah ini, di antaranya Ibu Alce Lumintang, Bapak Ferry Mongilala, Bapak Deki Rau, Ibu Yulin Rawung, Bapak Yance Simbo. Kami tak dapat menyebutkan semua yang mengalami pergumulan sakit dari jemaat kami Nazaret Talikuran. Tapi kami yakin Bapa, Engkau Allah kami yang makasih, mengetahui jemaat-Mu yang membutuhkan belas kasih-Mu. Untuk itu kami meminta dalam tuntunan tangan kanan-Mu, dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka yang sakit Engkau jamah dalam nama Yesus, agar mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit dipulihkan, sehingga syukur sembah hormat kepada Tuhan mereka persembahkan. Usaha perawatan, apakah lewat dokter dan para medis, atau lewat usaha dari pribadi ataupun keluarga, campur tangan Tuhan menyertai, agar kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di setiap saat dan ketika, melindungi dan membentengi kami, bahkan memperhatikan kami dengan berkat kehidupan yang sehat, kuat, umur panjang di dalam Tuhan. Pun kami berdoa bagi keluarga Mamait Nayoan dan keluarga Nayoan Panekenan. Terima kasih Tuhan, selama 40 hari Engkau menyertai kedua keluarga ini sepeninggal suami, papa, opa, saudara yang kami kasihi. Kami terus memohon agar dalam kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu terus menjadi bagian kehidupan mereka, agar melangkah di kehidupan hari esok, mereka kuat dalam iman, karena mereka menyaksikan bagaimana kehadiran Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka, sehingga terus mereka berpengharapan bahwa kasih dan setia Tuhan selalu menjadi bagian yang meneguhkan iman kedua keluarga ini menapaki hari esok tanpa saudara-saudara yang kami kasihi dalam kehidupan sebagai keluarga yang mengandalkan Tuhan dan hidup dalam jalan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, bagi pemerintah yang ada di Talikuran Raya ini, untuk Hukum Tua Jerry Tambuhun SH bersama perangkat pemerintahan Desa Talikuran, berkati Tuhan pemimpin kami, berikan mereka hikmat dan kemampuan surgawi, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, apa yang terbaik mereka persembahkan kepada Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Demikian dengan Hukum Tua Ibu Els Kaunang Wawor, berkati hamba-Mu bersama perangkat pemerintahan Desa Talikuran 1, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar pemerintah kami ini sungguh dapat memberi hidup mereka yang terbaik kepada Tuhan, karena kepemimpinan yang mereka jalankan dilandaskan pada hidup yang takut akan Tuhan dan hidup yang sungguh meletakkan kehendak Tuhan yang memperlengkapi baik secara pribadi, keluarga, dan dari segi tugas tanggung jawab sebagai pemerintah yang ada. Bapa di sorga, tak lupa kami mendoakan bagi para medis yang menjalankan tugas dan tanggung jawab kerja pelayanan di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, di Sulawesi Utara, Tanah Minahasa, dan di dalamnya yang ada di wilayah pelayanan Sonder, Rumah Sakit Siloam. Kami Tuhan taruh letakkan dokter, para medis dalam kerja pelayanan mereka, menangani semua pasien yang ada, teristimewa yang dalam kondisi mengalami gangguan oleh karena virus corona. Biar Tuhan Engkau penjaga dan pelindung kehidupan mereka. Engkau menyertai para medis yang ada, agar mereka terus menjalankan panggilan pelayanan dengan percaya Tuhan memagari dan membentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dijauhkan dan dihindarkan agar tidak terinfeksi dengan virus corona,
sehingga tugas kerja melayani dapat mereka jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai panggilan, sebagai mana yang Tuhan taruh berdasarkan profesi mereka. Dan kami berdoa bagi pasien yang mengalami pergumulan oleh karena virus corona, kami Tuhan memohonkan agar tangan-Mu yang penuh kasih menjamah pasien yang membutuhkan kuasa, pertolongan, dan penyertaan Tuhan, karena kami percaya Engkau dokter kami yang agung, tabib yang ajaib, yang mampu mengangkat, melepaskan dan menyembuhkan pergumulan sakit dari pasien yang mengalami gangguan oleh karena virus corona yang mereka hadapi dalam pengharapan pada Tuhan. Semua pasien pun punya keyakinan yang besar bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menjangkau mereka, menjamah mereka, agar oleh kuasa darah-Mu mereka dipulihkan dan disembuhkan. Hamba taruh letakkan kehidupan para medis dalam tangan Tuhan, dan semua pasien yang mereka tangani dalam penyertaan-Mu, dalam pengharapan kami, Engkau Allah selalu ada dengan kasih-Mu, menjaga dan melindungi, memagari dan membentengi, dan memberkati mereka dengan kelimpahan kasih-Mu. Ini doa kami Bapa, permohonan dan ucapan syukur. Kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus yang telah mengajar gereja-Mu berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri, dan mari kita melakukan bersama-sama Besarlah Untungku. Besarlah untungku Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk.
Dengan selesainya ibadah Minggu 7 Juni 2020, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, pertama menyampaikan terima kasih banyak kepada yang terkasih Pendeta Ibu Selvi Imbang Kambei, Master Teologia, yang sudah menjadi saluran berkat dalam persekutuan ibadah di Minggu pagi hari ini. Tuhan kiranya yang akan terus menyertai dan memberkati Ibu Pendeta Selvi selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nasaret Talikuran, dan Tuhan pun yang akan terus menyertai dan memberkati kehidupan keluarga Imbang Kambei. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus, kami pun menyampaikan terima kasih banyak kepada jemaat yang walaupun masih tetap ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, kita masih tetap ada dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Sekali lagi atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.